Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar materi IPA itu mengenai sistem pencernaan. Dalam materi pencernaan, kita bahas itu mengenai 7 materi. Yang pertama itu kebutuhan energi, yang kedua karbohidrat, yang ketiga itu lemak, yang keempat itu protein, yang kelima vitamin, yang keenam mineral, yang ketujuh itu adalah air. Kebutuhan energi pada manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan energi dapat dipenuhi dari makanan-makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Jumlah energi yang tersedia dalam makanan diukur dalam satuan kalori atau KL. Berikut adalah tabel berdasarkan jenis kelamin, umur, kebutuhan energi berdasarkan aktivitas. Contoh, perempuan dengan umur 9-13 tahun, kalau dia kebutuhan energi, kalau misalkan aktivitasnya ringan tuh 1.600 kalori. Misalkan di laki-laki, umur 9-13 tahun, aktivitas ringan membutuhkan kalori 1.800. Kalau aktivitas sedang 1.800 sampai 2.000 kalori. Kalau aktivitasnya berat itu adalah 2.000 sampai 2.600 kilokalori. Penentuan kebutuhan kalori berdasarkan berat badan kalian. Pada keadaan normal, tubuh manusia membutuhkan sekitar 30 kilokalori, 30 kcal setiap hari untuk 1 kg berat tubuh. Jadi kalau misalkan berat tubuh kalian misalkan 1 kilo, itu kebutuhan kalorinya adalah 30 kilokalori. Contoh, jika Andi memiliki berat badan 48 kilo, tentukanlah kalori yang dibutuhkan Andi setiap harinya. Jawabannya adalah, jika berat Andi adalah 48 kg, untuk menjaga berat badan Andi tetap, maka membutuhkan kalori sebesar. Nah, tadi kan kalau 1 kilo itu adalah 30 kilokalori. Tapi kalau misalkan yang 48, ya udah 48 dikali 30 kilokalori per harinya. Berarti pengaliannya adalah 48 kali 30 adalah 1.440 kilokalori setiap hari. Di sebelahnya itu adalah menu makanan, terus jumlahnya, terus yang terakhir itu adalah jumlah energinya. Jadi misalkan sayur bayam untuk satu porsi satu mangkok itu jumlah energinya adalah 100 kalori. Untuk ikan goreng satu potong itu jumlah kalorinya adalah 165 kilokalori. Untuk nasi putih itu satu mangkok satu porsi adalah 400 kilokalori. Untuk susu itu adalah satu gelas 150 kilokalori. Selanjutnya bahasan kita materi yang kedua itu adalah karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat itu adalah sumber energi utama bagi tubuh. Setiap molekul karbohidrat terdiri dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Karbohidrat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu contohnya adalah gula. Terdapat pada buah-buahan, madu, dan susu. Yang kedua, karbohidrat kompleks. Itu yang pertama adalah pati. Pati itu adalah intisari dalam makanan. Contoh umbi-umbian memiliki pati dan biji-bijian. Yang ketiga itu adalah serat. Serat itu terdapat pada gandum, kacang-kacangan, sayur, dan buah. Bahasan yang ketiga itu adalah lemak. Lemak menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per setiap gramnya. Nah, lemak itu dapat melarutkan vitamin A, vitamin D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Jadi setelah lemak diproses dalam tubuh akan menjadi lemak esensial yang dibutuhkan untuk tubuh. Lemak itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang terdapat biasanya di buah kulit, di organ ada beberapa. Lemak itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah lemak jenuh. Lemak jenuh itu terdapat pada biji-bijian dan atau minyak zaitun. Biasanya lemak jenuh ini bagus untuk tubuh. Yang kedua, lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh itu terdapat pada daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Yang keempat itu adalah protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi terdiri dari asam amino untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, protein nabati. Protein nabati itu adalah protein yang didapat dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, pada kacang, kedelai. Yang kedua, protein hewani adalah protein yang didapat dari hewan. Contohnya dari daging, telur, ikan, susu, dan keju.
Bagian 5 itu adalah vitamin. Vitamin dibutuhkan tubuh untuk mengatur fungsi dan mencegah penyakit. Berdasarkan kelarutannya, vitamin terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air. Contohnya adalah vitamin B dan vitamin C. Terus, yang kedua, vitamin yang larut pada lemak. Contohnya adalah vitamin A, D, E, dan K. Di tabel itu terdapat jenis vitamin, manfaat, dan sumbernya. Contoh vitamin A. Untuk menjaga kesehatan mata, pembentukan tulang, menguatkan gigi, menjaga kekebalan tubuh. Terdapat pada susu, telur, hati, sereal, wortel, ubi jalar, labu, buah-buahan. Contohnya buah orange. Vitamin C itu adalah untuk menjaga jaringan gusi dan otot, pembentukan kolagen, dan membantu melawan infeksi. Biasanya terdapat pada jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam. Vitamin E adalah berfungsi sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan, dan penting bagi untuk sel darah merah. Biasanya, vitamin E itu terdapat pada minyak sayur, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Yang keenam, itu adalah bahasan kita mineral. Mineral memiliki banyak fungsi berdasarkan jenis dan banyakkan mineral berdasarkan sumbernya. Berikut adalah tabel mineral. Jadi ini ada beberapa tabel mineral, manfaat beserta sumbernya. Contoh, kita bahas mineral itu kalsium. Kalsium itu untuk pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja syaraf. Sumbernya itu adalah telur, keledai, dan sayuran hijau. Satu lagi adalah besi. Besi adalah bahan utama untuk penyusun hemoglobin, sel darah merah, ya kan? Itu terdapat pada daging merah, kacang-kacangan, bayam, dan telur. Mineral lainnya itu adalah seng, menjaga kekebalan tubuh, menghambat virus, mengurangi risiko kanker, mempercepat penyembuhan luka. Biasanya itu terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Yang terakhir, yang ketujuh itu adalah air. Dalam tubuh manusia, sekitar 60-80% sel hidup terdiri dari air. Tubuh dapat kehilangan air melalui aktivitas, bernafas, berkeringat, dan buang air. Kehilangan air tersebut dapat diganti dengan minum air putih atau air mineral sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Air dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan cairan tubuh, mengatur suhu, pelarutan zat lain dalam proses pencernaan, pelumas, dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme.